Ya, masih bersama saya Ribut Ahmadi di Halo Kota Batik dan kawan. Kalau kita sedikit mengungkap atau tadi ya flashback sebentar tentang peristiwa yang terjadi di Singapura, yang ternyata Singapura dengan negara yang luar biasa kaya gitu kan. Nah, ini ternyata punya masalah baru karena jumlah orang yang bunuh diri ini meningkat di sana. Nah, apa penyebabnya? Mungkin saja ada rasa optimisme yang mulai kikis di antara mereka. Padahal kalau kita mau belajar dari pengalaman masa lalu, ada cerita menarik untuk bagaimana kita supaya bisa menyalakan optimisme setiap saat. Ya, seperti diungkapkan dalam kisah yang berikut ini bahwa ya suatu ketika Abu Bakar ini pernah mengalami rasa khawatir. Nah, terutama di dalam gua Sur, ia bersama junjungannya Nabi Muhammad SAW, mereka bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Nah, dari dalam gua, ia melihat beberapa pengejar yang mengejar orang-orang yang mengejar mereka dengan pedang terhunus. Ya, bersiap untuk ya katakanlah kalau ketemu ya sudah deh, tebas gitu ya. Nah, seandainya mereka melihat ke dalam lubang gua itu, tentu saja Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad yang terlihat akan ditangkap. Nah, Abu Bakar tak bisa menahan kerisauan dan mengungkapkannya kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Namun, bukan perasaan gentar yang dilontarkan utusan Allah itu atas perasaan Abu Bakar. Sebaliknya, beliau justru menegaskan, Abu Bakar, jangan takut dan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu ungkapan dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Ya kawan, menurut Sofyan Muhammad melalui bukunya Manajemen Cinta Sang Nabi dalam peristiwa Gua Sur itu kawan, Rasulullah sebenarnya mengajarkan bagaimana kita supaya memiliki atau bahkan menumbuhkan rasa optimisme dalam berbagai situasi. Sesulit apapun kondisi yang dihadapi, seorang muslim seharusnya optimis. Tanpa sikap ini kawan, cobaan yang menerpa dalam kehidupan kita ini justru akan bisa mengempaskan kita ke dalam keputusasaan dan bisa saja kita akan jatuh nista. Ya kawan, dalam Islam optimisme menyertai kebenaran sebab merupakan bagian dari perilaku orang beriman. Allah mengingatkan muslim agar tak bersikap lemah dan bersedih hati karena muslim merupakan orang-orang yang paling tinggi derajatnya, tentu jika mereka memang benar-benar orang yang beriman. Nah, bagi orang yang beriman, bersikap optimis merupakan wujud keyakinan kepada Tuhannya. Apalagi Allah mengatakan Dia adalah sebaik penolong dan pelindung. Lebih jauh, Amr Khalid, mubalik dan motivator ternama asal Mesir, juga pernah mengatakan, Allah mengingatkan umatnya, Allah mengingatkan hamba-hambanya, tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya kecuali orang kafir. Nah, optimisme mestinya tertanam dalam lubuk hati paling dalam setiap muslim. Jangan sampai terhapus ya, meski kiamat datang pada saat itu juga. Dan seperti dikatakan oleh Rasulullah yang terangkum dalam hadis riwayat Ahmad, bila hari kiamat tiba dan di tangan salah seorang dari kalian terdapat tunas pohon kurma, tanamlah. Nah, Amir Khalid juga menjelaskan mengenai pernyataan Rasulullah dalam hadis itu pada bukunya, buku Pintar Akhlak. Dia mengatakan, tanamkanlah tunas-tunas kebaikan walaupun harapan adanya buah tidak akan terlihat. Yang diminta Allah adalah usaha seorang muslim, sisanya serahkan kepadanya. Dengan demikian, sikap putus asa yang membuat seseorang akhirnya tak memperhatikan persoalan Islam dan kehidupannya sangat berbahaya. Nah, mestinya tidak sampai terucap dalam melalui mulut kita, aku sudah lelah dan tak peduli lagi. Yang diharap dari muslim, seorang muslim adalah pernyataan sebaliknya. Aku lelah namun akan tetap berusaha. Aku sedih tetapi harus tetap bekerja. Aku menangis namun harus tetap berbuat. Dan Khalid mengisahkan bagaimana Rasulullah terus memompahkan semangat dan optimisme pada para sahabatnya. Contohnya, menjelang terjadinya perang Khandaq. Nah, ketika menggali parit dan para sahabat sudah mulai kelelahan, terlihat batu yang keras. Di tengah keletihan itu,
dan didera oleh kekhawatiran atas kepungan pasukan musuh, mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Nah, setelah mendengar laporan, pemimpin umat itu menuju lokasi dan memukul batu tersebut hingga terlihat percikan api. Dalam kondisi kritis semacam ini, Nabi Muhammad berseru, Allahu Akbar, Romawi pasti kalah, pasti dikuasai. Nah, para sahabat memandang satu sama lain, Romawi pasti dikuasai. Itu yang menjadi pertanyaan-tanya para sahabat ini. Dan Nabi Muhammad kembali memukul batu keras itu dan berkata, Allahu Akbar, Persia pasti dikuasai. Pada pukulan ketiga, batu itu pecah dan Nabi menyalakan optimisme umat muslim. Ya, menurut Khalid, optimisme berarti berpikir positif, yaitu percaya kepada Allah dan diri sendiri. Jika sikap ini berkembang dalam diri setiap muslim, akan selalu berbaik sangka kepada Tuhannya, lalu bergerak berusaha mencapai apa yang dicita-citakan hingga akhirnya terwujud.